Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi ya dengan channel Cetar Membahana Babat Basa Basi Demokrasi. Sebuah channel edukasi politik ya bagi umat Islam khususnya dan bagi manusia sebumi pada umumnya, Pak. Ya, karena hari ini itu banyak orang itu gagal paham terkait dengan politik yang benar, benar tapi bukan sembarang benar sesuai dengan pandangan Islam. Karena kita kaum muslimin ini harus melek politik biar nggak dibodohin terus sama para politisi ataupun sistem politik yang eksis hari ini, Pak Imam. Nah, malam ini Babat spesial akan membincangkan dengan Pak Imam Nawawi dan saya Pak Amin sebagai teman bicara netizen dan netizah yang masih memiliki kepedulian ya terkait dengan nasib umat Islam. Ini ada peristiwa politik yang lagi hangat, Pak Imam. Yang dari dalam negeri ini adalah drama OTT operasi tangkap tangan KPK yang kali ini berhasil mengamankan 10 orang yang salah satunya adalah Gubernur Kepulauan Riau Gubernur Kepulauan Riau yaitu Abdul Wahid. Nah, ini juga cukup membuat publik terkejut karena ceritanya konon katanya Abdul Wahid ini adalah politisi muda yang dikenal positif dalam artian dia itu membangun karir politiknya dari nol, bahkan masa lalunya itu pernah jadi tukang bersih office boy atau apa itu cleaning service di saat dia kuliah itu kata untuk biaya tambahan kuliah itu dia harus jadi cleaning service, lalu dia masuk ke gelanggang politik sampai menjadi anggota DPRD di Riau dan puncaknya terpilih kemarin di Pilkada 2024 menjadi Gubernur Riau dan dia dikenal sangat dekat dengan masyarakat, termasuk dengan ulama yang mungkin kalau Riau itu UAS Ustadz Somad kemarin UAS ini langsung komentar pada saat Abdul Wahid ini kena OTT sehingga publik bertanya-tanya kok bisa orang yang sebelumnya terkenal bersih, merakyat, punya track record yang bagus kok baru setahun menjabat gubernur kok sudah terlibat kasus korupsi. Nah, nanti kita coba bincangkan itu. Kemudian yang kedua dari dunia internasional yaitu yang juga lagi hangat terpilihnya Zohran Mamdani yang katanya mencetak sejarah orang pertama yang beridentitas Islam katanya Muslim yang menjadi wali kota di New York. Dia juga orang pertama dari Asia Selatan karena dia keturunan India dan orang pertama yang lahir di Afrika jadi Zohran Mamdani cukup unik ini potret manusia global ini sehingga pada saat sejak konvensi pemilihan calon wali kota dari Partai Demokrat pun ini sudah mengundang atensi publik, tidak hanya publik New York tapi juga publik Amerika dan dunia pada umumnya sampai Donald Trump itu juga sempat berupaya dalam tanda kutip menjegal pencalonan Zohran Mamdani ini dan akhirnya berhasil cukup telak mendapatkan suara cukup telak unggul daripada dua kandidat yang lain.
dan menjadi wajar ketika ada seorang yang identitasnya itu Muslim lalu dia menjadi wali kota di sebuah kota yang tidak hanya kota kecil ya, kota itu kota yang kota pusat ekonomi dunia, Pak. Jadi New York itu kan ada Wall Street di sana ya. Itu menjadi ya bisa dikatakan kota yang paling berharga secara ekonomi, itu paling berharga di dunia itu ya New York ya. Ya nanti kita lihat apakah layak seorang Zohran Hamdani ini menjadi patron ya, menjadi sosok politisi Muslim yang bisa dianggap merepresentasikan Islam ya. Ya, baik. Coba kita ngobrol dulu ringan-ringan sama Pak Imam nih. Kalau Pak Imam yang orang Indonesia, yang Muslim, ya itu memiliki gambaran bahwa pemimpin yang Islami itu seperti apa? Singkat aja Pak, yang menurut sampean itu pemimpin yang Islam itu harusnya begini loh. Nah, coba, piye Pak? Pemimpin yang Islam agak keras Pak, biar mic-nya kedengaran. Pemimpin yang Islam itu ya harusnya segala sesuatunya termasuk mengurusi rakyatnya, terus mengurusi dengan baik atau dengan mengurusi rakyat dengan baik tentunya. Mengurusi rakyat dengan baik, melayani rakyat dengan baik, nggak sekedar mengurusi loh ya, tapi ngurusnya yang benar gitu ya. Meriayah rakyat dengan benar, terus menjamin kehidupan rakyatnya, memberi pekerjaan, menjamin kesehatannya, menyediakan lapangan pekerjaan, memberikan jaminan sosial yang layak, ya, kesehatan, sosial, pendidikan itu, ekonominya itu harusnya itu yang sebagai pemimpin, kriteria pemimpin yang Islami. Berarti kalau misalkan ini kayak contohnya si Abdul Wahid ini, atau mungkin kalau tingkat internasional ada Erdogan gitu ya, yang katanya hafiz hafal Al-Quran. Berarti kalau ada sebagian kaum muslimin ya, bahkan mungkin saya yakin sebagian besar ya, mayoritas kaum muslimin hari ini itu memberikan kriteria pemimpin yang Islami itu, yang satu sholatnya tertib. Ya, makanya kan kalau ada pilkada atau pilpres itu berlomba untuk menunjukkan aktivitas lagi sholat ya, masih kan ya Jokowi sholat itu ya, pencitraan ya supaya dia diketahui publik itu sholat gitu ya. Atau bahkan hafiz atau penghafal Al-Quran kayak dulu itu ada Tuan Bagus itu yang di NTB itu ya, itu Tuan Guru Bajang ya. Terus lulusan pesantren atau bahkan kiai kayak Gus Dur gitu ya, atau kayak kalangan pesantren kayak Caimin gitu ya. Atau yang gemar sedekah, gemar sedekah, terkenal dermawan. Atau mungkin dulu yang stereotipnya itu rajin puasa Senin Kemis kayak Habibie ya, atau kayak Purbaya yang ceplas-ceplos, yang gayanya itu merakyat gitu ya. Atau yang korbannya itu sapi yang besar atau yang sudah haji ya. Apakah kriteria yang menurut pandangan kaum muslimin mayoritas menganggap pemimpin Islam itu punya itu tadi semuanya itu, apakah sudah cukup menurut Pak Imam? Belum, kalau menurut saya belum. Belum ya? Belum. Yakin belum? Belum. Kenapa? Ya, kalau belum bisa belum bisa membuat rakyat itu hidupnya makmur, sejahtera kan belum, apalagi gitu. Sekarang kan rame-rame korupsi, yang sejahtera malah pejabatnya, rakyatnya tetap sengsara. Termasuk tadi itu ya, kata Abdul Wahid katanya dengan segala atributnya yang ideal itu ternyata korupsi juga. Korupsi juga. Oh gitu. Jadi berarti yang
yang penting itu dia bisa menjalankan tugasnya sebagai pemimpin yaitu dengan adil, dengan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Itu sudah Islami ya? Ya, di antaranya itu. Di antaranya masih banyak lagi. Iya, masih banyak lagi. Ya. Jadi kalaupun dia penghafal Al-Quran seperti Erdogan, tapi kalau kebijakannya itu tidak berpihak dengan rakyat, dengan rakyat atau bahkan misalkan dalam kasus Palestina dia tidak mau menghentikan kerjasama ekonomi dengan Israel meskipun di depan kamera itu menghujat atau mengecam Israel, tapi ternyata di belakang layar masih ada kiriman gas dari Turki ke Israel gitu ya. Itu berarti ya tidak Islami ya. Belum Islami. Belum Islami karena atau misalkan kayak si Abdul Wahid ini ya. Yang meskipun dikenal tadi baik dan sebagainya, tapi ya korupsi juga, berarti ya belum Islam juga. Masa orang Islam korupsi tapi koruptor Islam semua ya Pak? Makanya itu rata-rata karena orang Indonesia di pejabatnya kan kebanyakan orang Islam yang korupsi itu rata-rata orang Islam jadi Pak Imam ya mewakili pandangan kaum muslimin pada umumnya ya tadi ternyata memang idealnya memang kalau namanya pemimpin itu ya dia memiliki memiliki kualitas individu yang baik yaitu soleh jujur, kalau pemimpin tidak pernah sholat itu juga meskipun dia berhasil memenangkan misalkan pilpres atau memenangkan pilkada gitu ya tapi sebagai presiden atau gubernur atau bupati wali kota terus dia nggak sholat itu kan ya logika kita sebagai muslim itu kan begini, kewajibannya kepada Allah saja dia abaikan apalagi kewajiban dia kepada kita rakyat ini pasti akan lebih diabaikan itu kan logika sederhananya kan begitu. Kalaupun kemudian dia pemimpin yang muslim lalu tidak bisa baca Quran itu juga aneh juga. Dia untuk kitab sucinya yang harusnya menjadi pedoman hidupnya aja dia nggak bisa baca, apalagi dia akan membaca undang-undang, konstitusi, peraturan untuk ngurusi kita ini kan dibaca juga pasti. Sehingga kalau ditanya wartawan kok tanya saya gitu. Jadi ya itu sebenarnya kalau buat saya pemirsa yaitu kriteria yang paling mendasar gitu ya. Itu sudah kualitas individu itu yang harus tidak bisa dikompromikan. Itu mau tidak mau ya pemimpin itu ya kalau dia seorang muslim ya harus sudah bukan setidaknya harus semua kapasitas dia itu secara individual itu mampu melakukan kewajiban individunya sebagai seorang muslim yaitu sholat, puasa, haji gitu ya, berzakat dan mungkin sunnah-sunnah yang lain gitu. Karena itu kualitas yang paling mendasar. Nah, kalau mendasarnya atau akarnya saja enggak punya, belang benteng lemah ya apalagi mau ke urusan yang lebih besar, lebih kompleks lagi logikanya mengurusi urusan yang sederhana seperti keperluan dirinya untuk sholat, kewajiban dia sebagai makhluk kepada Tuhannya aja diabaikan, apalagi kewajiban dia sebagai makhluk pada makhluk lainnya itu Ostos mastis gitu Ostos mastis itu tidak akan terpenuhi dengan baik gitu ya. Karena kan ilmunya juga belum ilmunya dari cukup juga. Makanya seperti Abdul Wahid ini menjadi pelajaran bagi publik bahwa kualitas individu itu harus karena itu yang mendasar, tapi tidak cukup itu saja. Ada aspek yang lainnya yaitu bahwa kualitas individunya itu harus dia implementasikan, dia terapkan pada saat dia menjalankan fungsi sebagai pemimpin. Maksudnya kan begini, ini kita ngomong idealnya Pak. Kalau orang itu paham kenapa dia sholat, maka ketika dia menjadi pemimpin, baik ya pemimpin banyak baik dari sebagai kepala keluarga, kepala pemerintahan mulai bawah sampai paling atas, itu dia paham bahwa tugasnya adalah
melayani, gitu. Tugasnya adalah melayani. Dan dalam proses menjalankan tugas pelayanannya kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya, dia tidak akan menyelisihi nilai-nilai sholatnya. Kejujuran. Misalkan dalam sholat itu kan dia mengatakan dalam sholat itu kan harus disiplin Pak ya. Kalau waktunya 4 rakaat ya harus 4 rakaat, nggak boleh dikorupsi, gitu kan? Itu kan sudah. Misalkan rukun sholat itu harus membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Nggak mungkin kan dia nanti di salah satu rakaat dia korupsi, kan nggak mungkin tuh, karena nggak sah, sholatnya kan jadi batal. Gitu. Nah dari situ aja kan dia harusnya paham bahwa ketika menjadi pemimpin ya dia itu nggak boleh korupsi. Ya sekecil apapun nggak boleh korupsi, atas nama apapun nggak boleh korupsi. Terus misalkan ketika dia dalam Al-Fatihah itu ketika tadi setiap rakaat dia harus setiap rakaat dia harus membaca Al-Fatihah kan ihdinas siratal mustaqim, tunjuki jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya para nabiin, para shodiqin, para sholihin gitu ya, para syahidin, orang-orang yang berjihad atau orang berjuang di jalan Allah gitu ya. Itu nggak mungkin ketika kemudian dia menjadi pemimpin dia mengikuti bukan jalannya Nabi, bukan jalannya para siddiqin, bukan jalannya para sholihin. Justru dia mengikuti jalannya yang anti Nabi dan anti orang soleh. Ya misalkan dia sebagai pemimpin itu melegalkan riba. Nabinya mengharamkan riba, kok dia jadi pemimpin melegalkan riba, menghalalkan riba? Tidak mungkin. Berarti kalaupun dia sholat, itu sekedar sholat, sholatnya tidak tercermin dalam kepemimpinannya. Kemudian ketika korupsi itu berarti kan nggak jujur, atau ketika dia itu tidak menjalankan fungsinya dengan sesuai tugas pokoknya atau fungsi, berarti dia tidak amanah, ya kan, tidak apa itu istilah kalau di kita itu kan ada sidik, amanah, fatonah gitu ya, tablek gitu ya, dia tidak transparan gitu ya, dia main misalkan dulu karena mencalonkan dirinya itu kan butuh biaya mahal untuk kampanye, untuk apa gitu kan, terus dia kan cari sponsor tuh, sponsor pasti kan pengusaha yang punya duit ya kan, terus sama pengusaha itu dikasih modal untuk nyalon. Nah nanti kan ada pembicaraan di belakang layar tuh, terus jadi aku ngene lah dikasih proyek ini, dikasih itu kan berarti tidak transparan, itu tidak jujur kepada publik gitu ya, memanfaatkan kewenangannya untuk balas budi karena dia punya utang budi politik tadi pada para pengusaha atau oligarki di belakangnya, dikasih konsesi dan misalkan kayak tak kasih proyek kereta cepat atau tak kasih proyek PSN dan sebagainya, itu kan itu jelas tidak mencerminkan sholatnya, yang dalam sholatnya dia meminta jalan yang lurus, petunjuk jalan yang lurus pada Allah gitu kan. Banyak dari donjai Pak. Berarti intinya memang sebenarnya pemimpin yang ideal itu dalam Islam yang Islami gitu itu ya kualitas individunya itu harus kualitas yang bertakwa. Bertakwa itu minimal kewajibannya sebagai hamba itu dia tunaikan, rukun Islamnya ditunaikan dengan sebaik-baiknya gitu. Kemudian itu satu kaki. Nah, satu kaki satunya atau lainnya adalah dengan cara apa dia memimpin, dengan cara apa dia memimpin gitu. Ya misalkan sosok seorang seperti ini Abdul Wahid ini, kalaupun secara kualitas individu dia baik misalkan, tadi kita sebutkan rukun Islamnya tertunaikan dengan baik gitu ya misalkan, tapi karena dia itu mengoperasikan sebuah sistem pemerintahan, di mana sistem pemerintahan itu sistem yang sudah jadi, sudah ada koridornya, sudah ada ketentuan-ketentuannya, kan nggak mungkin dia menjalankan pemerintahnya menyelisih sistem pemerintahan yang dia pegang. Dia kan mau tidak mau harus ikut itu toh. Sehingga ketika kemudian sistem itu memaksa dia melakukan aktivitas kepemimpinannya atau mengambil sebuah keputusan, dan dia tahu sebenarnya aktivitasnya atau kebijakannya itu menyelisih Islam agama yang dia yakini, yang secara individu dia tunaikan dengan baik tadi, dia kan nggak bisa mengelak Pak. Karena sistemnya kita harus gitu. Misalkan kasus Abdul Wahid ini kan dia meminta
jatah, katanya jatah preman istilahnya di sana, katanya gitu, japren jatah preman gitu ya. Karena dia sudah mengupayakan supaya anggaran untuk PUPR, dinas PUPR itu naik dari 77 miliar menjadi 170 sekian miliar gitu. Nah, karena kemudian itu sudah disetujui gitu kan, akhirnya itu berarti kan dia berhasil membuat anggaran untuk PUPR itu naik. Nah, dia minta komisi 2,5% dari upayanya bisa meningkatkan anggaran PUPR tadi. Dia minta ke anak buahnya itu, kalau nggak dikasih, ini keterangan KPK ya, kalau nggak dikasih itu diancam untuk dicopot dari jabatan atau dimutasi gitu. Sehingga anak buahnya ini kemudian kumpul rapat, akhirnya sepakat ngasih 5 miliar, ngasih 5%, nilainya berarti 5% dari 100 sekian miliar tadi itu, ketemunya 7 miliar. Nah, pas OTT itu baru ketangkep itu terkumpul 1,6 dalam pecahan rupiah, dolar dan pound sterling 1,6 dari 7 miliar rencana. Nah, ini kan Abdul Wahid mungkin hanya melanjutkan tradisi sebelumnya, gubernur-gubernur sebelumnya gitu ya. Bisa jadi dan ya sudah menjadi rahasia umum lah kalau di lingkup pemerintahan itu, kalau untuk pengadaan proyek-proyek yang terkait dengan program pemerintah itu vendor pasti ngasih lah. Makanya ada sistem ijon proyeknya aja belum disetujui sudah diijon dulu, kasih fee dulu biar nanti kalau itu proyeknya disetujui oleh DPR atau DPRD turun, nah nanti vendornya ngerjakan si orang yang sudah ngasih DP di depan tadi, itu namanya ijon. Itu kan kemarin Kak di Blitar Tulungagung itu kan kasusnya itu kan, karena dia sekolahnya aja belum perencanaannya aja belum digedok sama DPRD, itu sudah dikasih DP supaya nanti kalau sudah digedok DPRD proyek itu jatuh ke tangan si vendor ini. Nah, ini kan rahasia umum, Pak. Berarti kan sebenarnya Abdul Wahid bukan yang pertama. Ini juga sudah sistematis kan, problemnya itu sudah jadi gitu. Itu menunjukkan bahwa kepemimpinan itu tidak cukup kalau secara Islam tidak cukup kualitas individunya saja, tapi juga kualitas sistemnya menyeluruh. Kan keputusan-keputusan yang akhirnya kontroversi seperti seperti apa kemarin itu impor, seperti berbagai macam kasus korupsi di bidang tambang kemarin, atau BBM Pertamina kemarin, atau nikel kemarin, timah terus macam-macam kasus itu kan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para pemimpin itu melalui sistem yang ada gitu ya. Dan kalau kita melihat hasilnya itu kemudian kita lihat itu nggak adil, itu menghasilkan sesuatu yang buruk kepada masyarakat gitu ya. Itu berarti memang menunjukkan bukan hanya orangnya. Sistemnya. Jadi orang yang baik pun kalau kemudian dia memegang sistem yang buruk, dia dipaksa untuk jadi buruk gitu. Jadi misalkan kita lihat di kasusnya Zohran Mamdani ini, dia orang Islam, katanya Syiah sih. Kalau lihat istrinya juga nggak pakai jilbab, nggak pakai hijab, mungkin Islam sekuler lah, Syiah sekuler juga gitu ya. Itu juga orang hanya melihat identitasnya ada sebagai Muslim. Tapi apa yang bisa dia lakukan di New York gitu, itu ada sistem di sana gitu. Dia nggak mungkin kalau misalkan Wall Street itu adalah pasar saham, itu misalnya menurut para ulama itu haram karena ada unsur maisirnya, ada unsur ribanya. Kamu kan dia tutup Wall Street itu. Atau kemudian dia ternyata dalam kampanyenya itu memang di satu sisi dia mendukung kemerdekaan Palestina karena dia anti fasis. Dia kan dia itu faksi sosialis di Partai Demokrat itu dia di faksi sosialis yang memang kampanye adalah menolak segala fasisme, menolak segala penjajahan. Makanya dia menolak okupasi Israel atas Palestina. Dia mendapatkan banyak dukungan karena itu. Tapi di sisi lain dia juga pro LGBT. Gitu loh. Dia justru merencanakan New York itu sebagai surganya LGBT, akan diberikan pelindungan seluas-luasnya kepada kaum LGBT untuk hidup di New York. Nah, ini kan piye gitu ya. Terus kita mau mengharapkan sesuatu yang Islami dari pemimpin Muslim macam Zohran Mamdani itu
dari mana ketemunya nanti kan nggak bakal itu dia bisa menjadikan Islam itu sebagai corak kepemimpinan, nggak bisa karena dia hanya menjalankan sistem. Taruh saja misalkan dia memang Muslim yang taat gitu ya, Muslim yang Sunni lah atau Muslim Syiah yang taat misalnya, dia nggak akan mungkin mengimplementasikan keislamannya itu ya karena dia itu hanya menjalankan sistem yang sudah ada, yang sudah eksis. Begitu pula di Indonesia, mau pemimpinnya kiai, mau pemimpinnya ustadz, atau mungkin ya orang Anies itu yang terbaik dan sebagainya. Ya buktinya Anies selama menjabat 5 tahun di DKI dia nggak bisa kok mencabut perda miras. Dia nggak bisa kok nutup pabrik miras. Kenapa? Dia terbentur dengan peraturan sistem kan, gitu lah. Artinya ya nggak bisa kita mengharapkan kepemimpinan atau pemimpin yang Islam, yang Islami, yang memenuhi kriteria sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau Syariah gitu, ya. Kalau pemimpin yang Islami ini memegang atau menjalankan sistem yang tidak Islami, tidak didukung oleh sistemnya, tidak kompatibel. Orangnya soleh tapi yang dia pegang itu sesuatu yang tidak Islami, ya. Atau orangnya pemimpinnya bertakwa tapi sistem yang dia jalankan bukan sistem yang membuat orang bertakwa, yang searah dengan ketakwaan, yang tidak bisa. Ya tidak bisa. Buktinya kan dia tadi Anies itu kalau mau kita yang deket ya Anies itu sudah terbukti yang paling konkret betapa misalkan dia tuh orang mungkin kualitas pribadinya soleh gitu ya, smart, pinter gitu, tapi ya itu terbukti 5 tahun dia memimpin Jakarta tidak bisa menghilangkan perda, tidak bisa menutup pabrik miras, tidak bisa menghilangkan perda miras ya. Buktinya juga masih banyak klub-klub malam yang di situ tempat pusat kemaksiatan, di situ ada khamr, di situ ada narkoba, di situ ada prostitusi, perzinahan dan sebagainya, tapi dia nggak bisa melakukan apa-apa. Kenapa? Sistemnya apa? Sistem. Kalau kemudian mau jadi presiden sekalipun, nggak bisa. Apa bisa nanti presiden yang Islami misalkan taruhlah nanti Anies atau mungkin nanti siapa lah UAS atau Adi Hidayat, Ustaz Adi Hidayat jadi presiden lah misalkan. Kemudian dia akan menghilangkan perbankan yang ribawi. Nggak bisa. Kecuali dia akan merubah undang-undangnya. Dia akan merubah undang-undangnya. Kalau dia merubah undang-undang berarti berhadapan dengan DPR. Apakah sekian ratus orang DPR itu akan setuju menghilangkan perbankan konvensional yang ribawi itu? Atau misalkan presiden yang ustadz ini yang soleh, yang hafal Quran, bahkan hafal letak ayat di setiap lembar Al-Quran misalkan, dia akan menghapus kebijakan hutang luar negeri yang tanpa yang riba. Ini kan semua hutang luar negeri kan pasti riba kan, gitu. Kalaupun dia mau menghilangkan itu, bisa enggak? Ya bisa saja kalau dia bisa merubah undang-undang, tapi kan dia akan berhadapan dengan tadi DPR. Apakah DPR-nya mau? Ya, nanti itu ya. Kalaupun DPR-nya mau, dia akan menghadapi IMF, dia akan menghadapi World Bank, dia akan menghadapi internasional gitu. Dia akan menghadapi Amerika dengan dolarnya dan seterusnya. Jadi tidak bisa semata-mata kemudian pemimpin Islami itu hanya dilihat bahwa dia orang yang soleh secara individu. Ya, tapi masyarakat harus tahu, utamanya kaum muslimin harus melek politik bahwa pemimpin itu bukan sekedar pribadinya sebagai pemimpin, tapi juga dengan apa dia itu memimpin, gitu loh. Makanya kalau misalkan hari ini banyak mengidolakan pemimpin yang katanya tadi itu humble, rendah hati, sederhana, berangkat dari rakyat, dari kampung, dengan wajah pelangap-pelungu gitu ya, dengan wajah desa. Ya dulu pernah jadi cleaning service misalkan, atau rajin ke gorong-gorong misalkan ya. Kemudian rajin sholat berjamaah, sering menjadi imam misalkan, atau kemudian rajin berpuasa sunnah, atau sedekahnya, zakatnya itu gak hitung-hitungan gitu ya. Terus kemudian kita harapkan dia menjadi pemimpin tanpa kemudian diikuti dengan sistem kepemimpinan yang Islami, terus kita berharap dia menjadi pemimpin yang Islami, ya itu mustahil terpenuhi, karena itu baru satu kaki, satu kakinya itu belum kompatibel, belum cocok, nggak sinkron, nggak nyambung. Makanya ya kalau hari masyarakat itu berharap pemimpin yang Islami yang bisa mengangkat semua himpitan penderitaan kehidupan masyarakat hari ini, ya dicari pemimpin yang kualitas individunya
soleh. Bertakwa, Islami. Ya. Dan disiapkan sistemnya yang Islami. Jangan sistem hari ini, sistem sekuler, sistem yang kapitalistik, yang liberalistik, ya, yang sokok gurunya itu penopangnya itu adalah misalkan ekonomi itu ekonomi ribawi, ekonomi judi, gitu ya. Kemudian kalau sosial itu sokok gurunya penopangnya adalah kehidupan yang serba bebas. Yang penting nggak ganggu orang lain, mau maksiat model apa aja boleh. Agama itu hanya di kamar pribadi, agama tidak boleh bawa ke kehidupan umum, gitu ya. Mau maksiat, mau sonhorek, mau LGBT, mau pesta seks apa aja, yang penting itu bayar pajak, yang penting itu tidak mengganggu kehidupan umum, yang penting dekat dengan penguasa. Wah itu tidak bakal ya. Sosial seperti itu tidak bakal sinkron dengan pemimpin yang soleh tadi ini. Ya, kemudian apalagi secara politik misalkan tetap tunduk kepada hegemoni Amerika atau Cina, yang bagaimana mungkin kita tunduk kepada sebuah negara, sebuah kekuatan politik internasional yang justru memusuhi Islam. Kan sama aja misalkan seperti kemarin. Makanya Prabowo itu kemarin mengutuk Israel, menginginkan Palestina merdeka, tapi dia juga mengakui kemerdekaan Israel loh, kan aneh. Kan aneh, enggak sinkron gitu ya, tak ironis, tabrakan, paradoks seperti itu. Makanya ya kalau misalkan kita bercita-cita punya pemimpin yang Islami, ya kita siapkan sistemnya yang Islami. Sistem Islami itu apa ya? Sistem Islami itu ya yang berangkat dari Al-Quran dan Sunnah, atau mungkin bahasa kitanya itu yang ideologinya itu Islam, yang sumber aturannya itu Islam. Kan ideologi itu kan sekumpulan paham, yang dari sekumpulan paham ini kemudian muncul di atasnya itu peraturan-peraturan yang sesuai dengan paham ini, gitu. Kalau kumpulan pemahaman Islam, ya maka nanti muncul aturan apapun yang aturan yang Islami, yang tidak menabrak Al-Quran dan Sunnah. Yang kalau misalkan menjadi pemimpin itu kan gampang, kalau misalkan si Abdul Wahid dan korupsi kan gampang. Korupsi itu kan perbuatan yang menyalahi hukum menyalahi hukum Islam dan dalam hukum Islam itu nanti hukumannya adalah takzir. Takzir itu sesuai dengan kadarnya. Nanti khalifah, misalnya pemimpin khalifah itu akan menghukum si koruptor dan kadar akibat korupsinya. Kalau dampak korupsinya itu merugikan sak negara, bisa dihukum mati. Tapi kemudian tidak hanya tindakan korupsinya yang ditangani atau diberantas, tapi dicegah juga. Cara mencegahnya gimana? Ya supaya kalau orang mau jadi pemimpin itu tidak perlu modal besar, tidak perlu cari dukungan modal dari pengusaha, atau dia tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin, sehingga kalau jadi pemimpin tidak harus cari balen, nggak golek pulian gitu loh, nggak cari balik modal gitu loh, Pak. Ya kemudian juga kalau misalkan dia dulu jadi pemimpin itu benar-benar berangkat dari kalau sistem Islam itu kemudian dia ingin menerapkan Al-Quran dan Sunnah itu, ya tinggal baca aja sebenarnya, tinggal baca saja dalam khasanah keilmuan Islam itu bagaimana cara menjadi pemimpin dan bagaimana menjalankan kepemimpinan. Kan banyak tuh kitab-kitab yang membahas itu ya, bagaimana mungkin salah satu kitab Sultan Al-Mawardi itu bagaimana menjadi seorang pemimpin dan menjalankan kepemimpinan gitu ya. Atau kita belajar dari bagaimana dulu Rasulullah menjadi pemimpin negara di Madinah, bagaimana Khulafaur Rasyidin itu menjalankan pemerintahan, bagaimana kemudian para pemimpin setelahnya Muawiyah dan dengan dinastinya, Abbasiyah dengan dinastinya dan sebagainya itu menjalankan kepemimpinannya baik untuk dalam negeri maupun luar negeri yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau itu menjadi kesadaran dan pemahaman publik, ya kita bisa berharap pemimpin itu Islami. Gitu. Kalau hari pemimpinnya mungkin secara individu Islami, tapi ketika dia menjadi pemimpin yang menjalankan sebuah sistem, tapi sistem tidak Islami, ya tidak bisa disebut dengan pemimpin yang Islami dan tidak bisa menjadi model, tidak bisa menjadi pemimpin Islami yang ideal. Mau Abdul Wahid yang ternyata korupsi, atau mau si Zohran Mamdani ini nanti dengan segala macamnya orang memuji orang dia Muslim, Saudi Amerika ini kan banyak yang memuji kan, banyak berharap ya.
ya harus kritis, nggak bisa juga. Kayak itu tadi, menjadi pemimpin ideal dalam Islam itu satu individunya memang berkualitas, bertakwa, soleh, ya, dan dia profesional, capable, ngerti cara jadi pemimpin, dan sistem yang dia pakai untuk memimpin itu adalah bersumber dari ideologi Islam. Ya, jadi misalkan Islam itu mengharamkan ekonominya itu mengandung riba, atau mengandung hal batil lainnya seperti perjudian, maisir, segoro dan sebagainya, seperti pajak ya dan sebagainya. Kalau Islam tidak mendaki itu, ya kalau dia jadi pemimpin dia harus menghapus itu. Harusnya. Ya, terus kemudian kalau Islam itu menghendaki dalam luar negeri itu tidak boleh bersahabat dengan negara-negara yang memusuhi Islam, seperti Israel, seperti Amerika, seperti Cina atau seperti negara-negara yang menindas gitu ya, menindas Uighur, menindas Rohingya, menindas Gaza, Palestina. Kita nggak boleh bersahabat dengan mereka. Itu hubungannya itu hubungan perang. Itu kita harus justru jihad melawan mereka kan, karena melindungi kaum muslimin. Itu kalau ideologinya Islam kan begitu. Kalau kemudian Islam itu menghendaki bahwa kekayaan alam itu ya, barang tambang, energi, minyak, terus mineral seperti emas dan sebagainya, itu laut dan sebagainya, itu adalah milik umat, keluar negara, nanti hasilnya kembalikan pada masyarakat dalam bentuk layanan yang gratis, yang baik, yang layak, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Itu ya dia menerapkan itu, bukan berarti kemudian justru serahkan swasta, dia cuma minta royalti sama pajaknya aja, itu pun jadi korupsi lagi gitu kan. Terus polemik dan sebagainya, Papua itu punya emas tapi mereka miskin dan seterusnya. Nah kalau ya pemirsa Pak Imam, kalau ini tidak dipenuhi, ya masyarakat itu masih saja bergantung dengan sistem yang seperti hari ini. Mau sesoleh apapun, tetap saja yang jadi pemimpin, sekaliber ustadz paling top nggak bakalan. Kalau kemudian tidak mampu merombak atau bukan merombak, kalau sistemnya sudah diganti, demokrasi seperti hari itu kan, itu racun loh Pak. Racun mau diganti jadi apa? Racun itu ya dibuang. Dibuang diganti dengan madu gitu loh. Kan daripada minum racun mending madu. Jadi kalau demokrasi itu racun, Islam itu madu. Bermanfaat, menyehatkan, maslahat. Kalau racun itu ya mungkin racunnya ada manfaatnya Pak. Ya, racun itu misalkan narkoba itu ada manfaatnya, tapi kan itu secara hakiki justru menghancurkan ya. Yang hari ini demokrasi terlihat ada manfaatnya ya, tapi itu kan hakikatnya kan menghancurkan. Ya contohnya Abdul Wahid ini, orang yang baik, memaksakan diri mengambil jalan politik di demokrasi, hancur dia. Malah hancur. Terpaksa jadi jahat kan. Ya apalagi kemudian memimpin negara sebesar Indonesia atau memimpin umat Islam sedunia, nggak akan bisa Pak. Jadi kita itu nggak akan bisa berharap dengan demokrasi yang sokok gurunya itu adalah sekularisme, kapitalisme, liberalisme. Ya kan demokrasi itu kan pintu masuknya itu semua Pak. Demokrasi itu hidup kalau ekonominya kapitalisme, kalau sosialnya itu liberalisme, kalau ideologinya itu sekuler gitu kan. Intinya yang tidak cocok sama maunya Allah itulah, itu pintu masuknya kan demokrasi. Jadi kalau misalkan ada orang sesoleh apapun, stop markoto paling duk wis buh habaib, buh ustad, buh sopo pak, buh kiai haji sopo yang paling soleh, terus kemudian dia masuk ke pintu demokrasi ini, ya dia keluarnya adalah kebijakan yang sekularistik, yang liberalistik, yang kapitalistik, nggak bisa. Kecuali dia akan masuk ke pintu Islam. Ya keluarnya adalah kehidupan yang Islam. Bebas riba, bebas pajak, bebas perzinahan, bebas apalagi Pak, bebas penindasan gitu ya, penuh dengan rahmatan lil alamin lah pokoknya kalau dengan Islam. Jadi menurut Pak Imam, sosok pemimpin kayak Abdul Wahid atau bahkan Zohran Mamdani ini layak enggak disebut pemimpin Islami yang ideal? Tidak layak. Nah, Pak Imam yang bilang ya, saya cuma mengamini tidak layak ya. Kalau kriterianya tadi, kalau kriterianya ya soal individu ya, menggunakan sistem yang soleh, ya takwa secara individu juga menggunakan sistem yang takwa sesuai Quran dan Sunnah, itu baru bisa ya. Kalau itu tidak dipenuhi ya tidak akan mungkin bisa. Ya katanya Asmuni almarhum itu adalah
hil yang mustahil. Suatu hil yang mustahil. Suatu hil yang mustahil. Artinya tidak mungkin akan terwujud itu. Gitu aja. Pemirsa, Babat, diskusi kita, obrolan ringan kita hari ini, kali ini, bukan hari ini ya, kali ini, mudah-mudahan ini menjadi insight yang mencerahkan bagi kita semua, dan jangan pernah lagi kita terjebak pada anggapan bahwa pemimpin Islam itu yang cukup soleh secara individu, tapi kita harus paham dan harus mau memperjuangkan, mengusahakan, mengupayakan supaya kita mendapatkan pemimpin yang benar-benar Islami, yaitu Islami secara individu dan Islami secara sistem. Apakah demokrasi memenuhi syarat itu? Tidak. Hil yang mustahil. Karena demokrasi itu adalah sistem beracun yang penuh basa-basi tanpa solusi. Selamat malam, jangan lupa subscribe. Tekan like, komen yang bagus, boleh usul tema kalau mau usul, dan share seluas-luasnya supaya pemahaman ini mencerahkan kaum muslimin secara keseluruhan, dan kita segera akan mendapatkan pemimpin yang betul-betul Islam, yang memimpin dengan sistem Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.